Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul walaupun sebatas menggunakan Zoom dalam keadaan sehat walafiat dan semoga tetap diberi kesehatan. Amin. Yang kedua, sholawat salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Karena berkat beliau, kita bisa memeluk agama yang benar, yaitu Islam. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit pengetahuan yang saya miliki. Meskipun saya yakin di antara hadirin semua, sedikit banyak yang sudah mengetahuinya. Untuk tema kali ini, saya akan menjelaskan tentang perempuan penggapai surga. Apakah hanya orang-orang beriman dari kalangan laki-laki dan bidadari-bidadari saja yang menjadi penduduk surga? Bagaimana dengan istri-istri kaum mukminin di dunia, wanita-wanita penduduk bumi? Istri-istri kaum mukminin dan perempuan-perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya akan tetap menjadi pendamping suaminya kelak di surga dan akan memperoleh kenikmatan yang sama dengan yang diperoleh penduduk surga lainnya. Tentunya sesuai dengan amalnya selama di dunia. Tentunya setiap wanita muslimah ingin menjadi ahli surga. Pada hakikatnya, wanita ahli surga adalah wanita yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, dalam hadis, Ida sholat mar'atu khamsaha wa shomat syahroha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti. Yang artinya, apabila seorang wanita itu telah melakukan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga harga dirinya, dan mentaati perintah suaminya, maka ia diundang di akhirat supaya masuk surga berdasarkan pintu mana yang ia suka. Hadis riwayat Ahmad. Pada dasarnya, pahala yang diterima oleh Allah apabila kita sudah Islam. Jadi, apakah orang kafir berbuat sia-sia atas perbuatan baiknya? Mereka mendapatkan balasan atas kebaikan mereka di dunia, tapi tidak mendapatkan pahala mereka di akhirat. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yadlimul mu'minan hasanah, yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Wa ammal kafiru fayut'amu bihasanatin ma amila biha Allah fid dunya hatta idza afdha ilal akhirah lam takun lahu hasanatun yujza biha." Yang artinya bahwasanya Allah Ta'ala tidak menzalimi seorang mukmin atas amalan kebaikan yang ia lakukan. Allah membalas kebaikannya di dunia dan akhirat. Adapun orang kafir, Allah memberikan mereka makanan atau rizki di dunia sebagai balasan atas kebaikannya. Akan tetapi ketika dia di akhirat nanti, maka kebaikannya tidak ada nilai lagi dan tidak mendapatkan balasan apa-apa. Jadi amalan-amalan yang bisa membantu wanita agar bisa mudah menggapai surga sesuai dengan hadis yang tadi, yaitu beriman kepada rukun iman dan rukun Islam. Kemudian ikhlas dan ihsan. Ikhlas beribadah semata-mata kepada Allah, tawakal kepada Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, takut terhadap azab Allah, mengharap rahmat Allah, bertaubat kepadanya, bersabar dan atas segala takdir-takdir Allah, serta mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan kepadanya. Ihsan dalam hadis Umar bin Khattab tentang seorang berpakaian putih, bersih, dan rambutnya sangat hitam, dan para sahabat tidak ada yang mengenalinya, yang ternyata itu adalah Jibril. Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Fa'akhbirni anil ihsan." Qala anta budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya Jibril
Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, maka jelaskan kepada saya tentang ihsan." Lalu Nabi Muhammad menjawab, sebenarnya ihsan adalah anta budallaha ka'annaka tarahu. Anda menyembah Allah seakan-akan Anda melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi apabila Anda tidak bisa melakukannya, maka kamu beribadah seakan-akan Allah itu melihat Anda beribadah. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Jadi untuk ibu-ibu sekalian, mungkin menjaga sholat 5 waktu atau mungkin sedang ada masak atau apa, kita harus menyisihkan waktu untuk sholat 5 waktu dan tepat waktu. Kemudian menjalankan puasa wajib. Nah, untuk perempuan kan misalnya puasa Ramadan, kan misalnya ada halangan berapa hari. Nah, secepat mungkin untuk mengkodoknya ketika sudah bisa mengkodoknya. Kemudian menjaga harga dirinya dengan baik. Karena Rasulullah bersabda, sesungguhnya dunia dan seluruh isinya adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian selanjutnya adalah taat kepada suami. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik istri adalah yang dapat memberikan hati suaminya ketika engkau melihatnya dan ketika disuruh dia menurut perintahmu, dan dia bisa menjaga kehormatan dirinya dan hartamu ketika engkau tidak di rumah. Kemudian ada beberapa amalan yang bisa membantu kita untuk menggapai surga juga, yaitu menggunakan harta kita di jalan Allah. Rasulullah bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang selanjutnya, berbakti kepada orang tua. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mutaffifin, sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, yaitu surga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak tempatnya. Laknya adalah kesturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Kemudian sabar akan takdir Allah. Dari Atha bin Abu Rabi'ah, ia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata kepadaku, maukah saya tunjukkan seorang wanita yang termasuk ahli surga? Saya menjawab, tentu saja saya mau. Ia berkata, adalah wanita berkulit hitam yang pernah datang kepada Nabi SAW. Waktu itu ia berkata, sesungguhnya saya mempunyai penyakit ayan dan aurat saya terbuka karenanya. Oleh karena itu, mohonkanlah kepada Allah agar penyakit saya sembuh. Kemudian beliau menjawab, apabila kamu mau sabar, maka kamu akan masuk surga. Dan apabila kamu tetap meminta, maka saya akan berdoa kepada Allah agar engkau sembuh dari penyakitmu. Kemudian wanita itu menjawab, sabda Rasulullah, kalau begitu saya akan bersabar. Kemudian wanita itu berkata lagi, sesungguhnya aurat saya terbuka karenanya. Oleh karena itu, mohonkanlah kepada Allah agar aurat saya tidak terbuka. Maka Nabi pun berdoa untuknya agar aurat terbuka. Kemudian yang terakhir adalah banyak bertaubat. Dari Abu Nuzaki, Imran bin Al-Husain Al-Khuzai radhiyallahu an, ia berkata, ada seorang wanita dari Juhainah datang kepada Rasulullah SAW, sedangkan ia sedang hamil karena berzina, dan berkata, ya Rasulullah, saya telah melakukan kesalahan dan saya harus dihukum. Maka laksanakanlah hukuman itu pada saya. Kemudian Nabi Muhammad SAW memanggil walinya seraya bersabda, perlakukanlah baik-baik wanita ini. Apabila sudah melahirkan, bawalah kemari. Maka dilaksanakan perintah itu oleh walinya. Kemudian setelah wanita itu melahirkan, dibawalah ke hadapan Rasulullah SAW dan memerintahkan untuk wanita, maka diikatlah pakaian wanita untuk dirajam. Setelah ia mati, maka Rasulullah SAW menyolatkannya. Namun Umar berkata kepada beliau, ya Rasulullah, mengapa engkau menyolatkan wanita itu, padahal ia telah berzina? Lalu Nabi menjawab, wanita itu benar-benar bertaubat, dan seandainya taubatnya dibagi pada 70 pundak Madinah, niscaya masih cukup. Pernahkah kamu mendapatkan orang yang lebih utama daripada seorang yang telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah yang maha mulia lagi maha agung? Hadis riwayat Muslim. Mungkin sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan, karena manusia tempatnya salah.
Terima kasih banyak. Semoga sedikit yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Mas Izzuddin, Mas Pian, dan teman-teman yang lain yang sudah menyampaikan beberapa tadi ilmu pengetahuannya. Semoga dengan apa yang teman-teman sampaikan, kita bisa mengambil hibrohnya, kita bisa mengambil ilmu pengetahuannya, dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin selanjutnya kita akan membuka beberapa pertanyaan bagi ibu-ibu atau teman-teman yang ada di Zoom ini. Bagi yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambahkan atau yang kurang paham, mungkin teman-teman dan ibu-ibu di sini boleh untuk bertanya. Dipersilakan. Mohon maaf Ibu Dia. Ya, silakan. Untuk kelompok 150 mungkin ada satu lagi, yaitu praktek tentang tanaman hidroponik, Bu. Oh, masih ada satu lagi, ya. Iya, Bu. Oh ya, baik. Ini kita buka dulu 5 menit untuk pertanyaan, ya. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan dari ibu-ibu. Barangkali ada yang mau bertanya. Ya, setelah itu baru Mas siapa yang akan praktek hidroponik? Mas Yanuar, Bu. Mas Dianwar? Ya, Mas Ian. Oh, Mas Ian. Ya, baik. Tunggu 5 menit ya. Silahkan ibu-ibu yang ingin bertanya terkait materi 3 materi yang sudah disampaikan. Monggo. Bu Dwi. Bu Mus. Bu Endah mungkin. Bu Ikmar. Saya mau tanya, Bu. Monggo Bu Guru. Terima kasih. Saya lebih tertarik dengan apa yang disampaikan oleh siapa ya tadi, kameramen yang biasanya ada di grup kita, ya, tentang wanita-wanita yang masuk surga, Pak ya. Apa perempuan ahli surga ya. Itu kan tadi disampaikan bahwa besok suami kita, istri-istri itu besok akan ketemu dengan suami kita di surga. Nah, terus saya tuh tanya, suami kita itu besok masih ingat sama kita, sementara dia kan sudah disiapi bidadari itu, Bu, yang lebih cantik-cantik gitu. Kira-kira masih ingat sama kita enggak ya gitu? Apa nanti wajah kita akan seperti bidadari ya, Bu ya? Atau gimana ya? Coba bisa dijelaskan mungkin. Terima kasih, begitu saja. Silahkan Mas Zudin kalau ada referensinya. Mungkin saya tanya dulu, Bu. Saya ini ditampung dulu pertanyaan. Ya, ini karena pertanyaannya berat ya. Iya, Bu, terlalu tinggi, Bu. Oh iya. Pertanyaannya itu perlu konsultasi dulu dengan ahlinya ya. Baik, ya. Mohon dimaklumi ya, Bu Mus, karena ya mungkin ini pertanyaan juga berat. Mungkin kalau Ustadz ditanya juga mungkin kita ada yang benar-benar ya, yang memahami tentang apa ya, bagaimana nanti di surga begitu, nggih? Iya. Ya, baik. Monggo, ibu-ibu yang lain bertanya saja, tidak ada masalah. Bu Suryati mau bertanya? Silakan Bu Suryati. Masih di mute suaranya? Suaranya masih di mute, Bu Suryati. Halo? Bu Wayan, suaranya masih di mute. Oh, tidak ada. Ya, monggo yang lain, Ibu.
Silakan Ibu-ibu. Assalamualaikum, dari saya Bu Arin mau tanya. Ya, monggo Bu Endah. Ya, tadi udah dijelaskan bahwa wanita-wanita yang akan masuk surga itu yang taat dengan suami, yang menjalankan perintah agama, dan salah satunya puasa tadi ya. Nah, terus yang saya tanyakan itu kadang saya sok bingung. Kan kita sering meninggalkan itu yang tiap bulan itu, ya. Terus nanti kita itu kadang kalau udah Syawal itu kan kadang bingung. Mau yang tak dahulukan itu yang mana? Mau kodok dulu atau mau nyawal dulu? Padahal kan kita kadang sok waktunya itu nggak menjangkau, ya mau nyawal dulu, terus mau kodok, tapi kan keburu datang bulan lagi, jadi kan mana dulu yang saya dahulukan. Terus pertanyaan yang kedua, bekal-bekal apa saja yang perlu bunda-bunda lakukan seperti saya, insya Allah, agar bisa seperti tadi, bisa menuju ke jannahnya Allah. Bekal-bekal yang sederhana yang bisa dilakukan setiap hari, yang bisa sedikit-sedikit bisa membawa bekal kita untuk ke surga. Itu aja, Bu Ari. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Bu Endah. Mas Pian, Mas Daud, ya. Silakan saling menjawab. Tiga-tiganya boleh, ini umum ya pertanyaannya. Saya bantu menjawab pertanyaan Ibu tadi yang nomor 2 tadi itu. Ya. Silakan Mas Daud. Ini mungkin nanti kalau misalnya ada salah mungkin bisa koreksi ke yang lain ya. Ini hanya saya pernah mendengar gitu. Jadi hal-hal kecil yang atau hal yang sederhana yang membuat kita bisa menuju surga itu sebenarnya simpel saja, Bu, gampang saja. Kita cukup selalu menebarkan senyum aja kepada saudara kita. Kita cukup saling berbagi, saling sedekah saja. Itu kita sudah mendapatkan pahala yang besar gitu. Ada dulu sebuah cerita yang menceritakan ada dulu seorang wanita yang dikatakan wanita itu dia apa ya bahasanya ya, dia hancur gitu, bukan arti hancur, dirinya tidak terkontrol gitu kan, tidak diatur oleh keluarga dia. Dia sering keluar malam, dia sering mabuk-mabukan, dia sering bertolak belakang lah dengan syariat Islam gitu. Tapi pada suatu saat dia jumpa seekor anjing yang sedang kelaparan. Setelah itu dia memberikan makan anjing kelaparan itu. Setelah berapa lama dia meninggal, maka dikisahkan hal yang seperti itu, dia dosanya dihapus karena dia telah memberikan keringanan kepada hewan tersebut. Gitu. Seperti itu. Itu dari hal kecil saja, memberi makan hewan yang kelaparan saja bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah berlalu gitu. Apalagi kita selalu sering berbagi sama saudara kita yang membutuhkan, saudara kita yang sedang kelaparan, maka mungkin dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu, Bu. Kalau misalnya ada yang kurang, mohon diperbaiki. Terima kasih. Ya. Begitu, Bu Endah. Ya. Terima kasih, Mas Daus. Ya, Bu. Ya. Saya Bu Arin. Yang puasa tadi belum? Yang puasa. Yang puasa bagaimana? Sebentar nggih, Bu Sur. Bagaimana Mas Daus? Apakah Mas Yudin atau Mas Daus atau Mas Fian? Baik, Bu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari yang pertanyaan di awal tadi yang Ibu Mus ya, kalau tidak salah. Ya. Ya. Jadi dalam Al-Quran surat At-Tur dan orang-orang yang berfirman dan anak cucu mereka orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi sesuai dengan ayat ini, bahwa nanti di akhirat kelak apabila suami dan istri sama-sama menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan dari Allah, maka akan dikumpulkan di surga di satu tempat dan bahkan bersama dengan anak cucunya. Mungkin Ibu.
Kemudian untuk yang puasa, jadi dalam hukum Islam bahwa yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Jadi sebagian ulama melarang melakukan puasa sunnah hingga dia menyelesaikan kodoknya. Jadi untuk ibu tadi mungkin bisa menjalankan puasa sunnah, tapi lebih baik untuk mengkodo dulu puasa yang wajib. Karena yang wajib itu kalau akhirnya nanti tertinggal, maka ibu bisa mendapatkan dosa. Nah, itu pendapat dari Imam Ahmad. Sementara ada beberapa ulama berpendapat bahwa orang yang memiliki tanggungan kodo puasa Ramadan dibolehkan melaksanakan puasa sunnah. Dan itu pendapat dari Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Imam Ahmad. Begitu. Saya sedikit menambahkan Bu ya tentang puasa tadi Bu ya. Sebenarnya betul apa yang disampaikan dari Mas Izudin tadi, kita terlebih dahulu harus menjalankan yang wajib dulu, maka nanti kita harus melaksanakan yang sunnah di belakangan. Nanti kalau untuk puasa yang sunnah itu atau puasa yang kita pernah tinggal ketika kita sedang halangan, maka nanti ketika kita puasa Senin Kamis, maka itu kita bisa boleh mengkodokannya. Nanti niat kita itu menjadi dua gitu. Karena memang kita sudah banyak puasa yang kita tinggal, sehingga kita lupa sudah berapa banyak puasa yang kita tidak jalani karena faktor halangan ketika di bulan puasa. Maka kita boleh menggabungkan nanti ketika puasa Senin Kamis gitu. Jadi niat itu nanti digabungkan gitu. Niatnya dua boleh ya berarti? Niatnya boleh, dua boleh Bu. Boleh Bu. Niat itu nanti digabungkan jadi dua. Jadi saya itu nanti pokoknya itu saya niat puasa Senin Kamis dan puasa sesuai dengan keinginan hati aja gitu. Dengan bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, dengan bahasa Arab juga nggak apa-apa gitu. Mungkin seperti itu Bu. Bagaimana Bu? Ada lagi yang mau ditambahkan? Saya kira cukup itu dulu. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Gimana Bu? Bu Ya, kita monggo, lanjutkan. Bu. Ya. Silakan Bu Sur. Oh iya. Bu Wayan. Ya. Terima kasih Bu Arin. Terima kasih Mas. Saya agak terlambat di sini. Saya hanya ingin menanyakan saja. Tadi sebetulnya saya hanya dapat sedikit ya yang toleransi beragama sama yang perempuan penggapai surga itu yang saya tanyakan Bu. Ini yang untuk perempuan penggapai surga itu kan diantaranya tadi ada amal-amalan seperti menggunakan harta di jalan Allah, kemudian berbakti kepada orang tua, terus sabar pada takdir Allah dan banyak bertobat. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, pada kenyataannya kan sekarang banyak sekali terjadi dalam keluarga itu beda agama lah, sama suami sama istri beda agama. Dan saya katakan juga kadang anak sama orang tua itu juga beda agamanya. Yang di sini tadi kan yang termasuk berbakti kepada orang tua. Nah, ketika orang tua kita tidak seakidah dengan kita, apakah itu menjadi amalannya harus bagaimana kita untuk berbakti kepada orang tua itu? Karena saya pernah ikut pengajian ya, katanya kalau tidak seakidah dengan kita itu katanya doa kita tidak sampai kepada orang tua, yaitu Allahu alam. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita untuk melaksanakan amalan-amalan seperti itu agar kita bisa menggapai ke surga untuk menjadi keluarga lah nanti di surganya nanti bersama suami, mungkin bersama dengan anak cucu. Nah, yang ingin di situ kan juga nanti yang keluarga yang suaminya mungkin tidak maksudnya imannya kurang mungkin. Terus itu bagaimana cara kita untuk bisa menjalankan amalan-amalan seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya akan mencoba menjawab dengan ya, mohon maaf kalau jawabannya apa adanya, Bu. Mungkin pertanyaannya terlalu tinggi, Bu, tingkatannya saya belum nyampe situ kayaknya. Jadi mungkin menurut saya bahwa mungkin dari kata-kata Ibu, doa apabila berbeda akidah dan sebagainya itu tidak diterima oleh Allah. Sebenarnya Allah udah berfirman bahwa Dia itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Dia itu Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Maka apabila Ibu berdoa untuk orang tua walaupun berbeda agama, Ibu sudah melakukan sesuatu yang berbakti untuk orang tua. Ibu bisa berdoa agar mungkin orang tua dilembutkan hatinya agar bisa menerima agama Islam, begitu. Itu udah menjadi sesuatu untuk berbakti kepada orang tua, Ibu. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Cukup ya, Ibu-ibu, untuk pertanyaannya. Masih ada satu materi lagi. Silakan, Mas. Ya, tadi Mas Ian ya. Baik. Materinya tentang apa? Hidroponik tadi ya? Iya, Bu. Iya, silakan Mas Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu semuanya. Ya. Siang ini Selamat mungkin siang. siang ini mungkin kami akan belajar bersama ya Bu. Kita Oke, siap. kita belajar sedikit tentang hidroponik yang sederhana saja. Di sini hidroponik sendiri ada 3 Bu sebenarnya. Ada yang pertama ada weak system, yaitu sistem yang paling sederhana yang akan kita lakukan atau saya contohkan pada siang hari ini. Lalu yang kedua ada NFT system. Yang ketiga ada DFT system. Nah, namun siang ini mungkin hanya kami praktekkan yang itu ya Bu, yang weak system karena mudah dan tidak menggunakan banyak biaya Bu. Ada materi yang mau di-share nggak, Mas? Bagaimana Bu? Ada materi yang mau di-share nggak? Nggak ada Bu, kita langsung praktek mungkin Bu, ini live aja. Oh ya. 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 Kalian di video ya, Mas? Nggak. Ya. Ini ya Bu, jadi untuk bahan-bahannya sendiri kita menggunakan botol atau ini ya Bu, apa namanya? Tempat wadah makanan bekas nggak apa-apa. Atau dan iya Bu, styrofoam Bu. Styrofoam ya Mas? Nggih, styrofoam. Terus ada ini TDS meter Bu. TDS meter. Kayak apa coba? Ya. Ini TDS meter. TDS meter. Ya. Untuk TDS meter itu sendiri alat yang digunakan untuk mengukur partikel yang ada pada larutan air yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Nah, jadi ini itu Bu, untuk nanti ada kita gunakan pupuk AB mix ya. Itu pupuk AB mix sendiri itu untuk khusus emang untuk hidroponik Bu. Jadi pupuk A dan pupuk B itu untuk itunya harus sama. Jadi kita harus ukur pakai alat ini. Begitu. Terus selanjutnya ada rock wool. Ini kayak semacam itu Bu. Sapot ya, sapot untuk nyuci ya. Spons Bu, ya. Spons untuk nyuci piring. Sejenis spons untuk nyuci itu Bu, tapi berbeda. Di sini bedanya spons di sini kalau rock wool itu nggak cepat kering Bu, soalnya nanti kita buat itu kan buat kedepannya sampai dari awal pembibitan sampai panen itu nanti kita menggunakan ini untuk dinya tanaman itu sendiri Bu. Ya. Jadi kalau kita gunakan
spons biasa nanti takutnya terlalu kering Bu, terlalu cepat kering, padahal hidroponik butuh nutrisi yang banyak gitu. Langsung praktek siapa ya? Ya, langsung praktek. Iya, nggak apa-apa Mas, langsung. Videonya di udah print otomatis Mas, tuh kalau bisa nggak? Oh iya, jadi ngomong sih. Emang gimana? Untuk lihatnya. Untuk videonya sendiri ada di itu ya Bu, di tempat Anissa Fitriani ya Bu. Itu video matiin praktek aja saya. mic-nya. Itu matiin mic-nya, jangan dinyalain. Kan mic-nya dari sini. Oh iya. Terus ini contoh yang udah jadinya Bu, mungkin yang dari botol bisa seperti ini. Ini lah. Masuk. Kelihatan. Enggak, kalau ngomong kan otomatis ini. Langsung ini yang dari styrofoam tadi ya Bu. Kita lubangin atasnya lalu dibuat, yang penting bisa mengambang ya Bu, jangan sampai apa namanya? Jangan sampai ke bawah. Yang hitam-hitam itu apa Mas? Yang warna hitam di styrofoam itu? Saringan Oh itu ya? iya Bu, maaf. Ini Itu saringan ya? net pot ini Bu. Oh, net Ini pot. nanti tanaman yang di net pot. rock wool ini nanti saya waktu praktek kan saya lebih jelaskan ya Bu. Ya. Ya, praktek. Ya, yuk. Kamu juga berhenti dong. Ini aja kali ya. Ya, pakai itu aja. Yuk, banget. Aduh. Kelihatan. Oke Bu, selanjutnya jadi ini tanaman yang udah saya semai ya Bu selama kurang lebih 1 minggu. Di sini saya menggunakan tanaman sawi dan pakcoy Bu. Pakcoy itu sejenis, ya sawi itu sejenis sawi. Ya. Bentar. Awalnya nanti semua bibit itu semua bibitnya nanti kita tuangkan ke sini ya Bu, mula-mulanya. Kita tuangkan asal aja nggak apa-apa. Terus kita tutup dan dikasih air, yang penting basah aja gitu Bu. Itu tisu ya Mas? Enggak Bu, pakai tisu aja boleh. Oke. Yang penting bijinya tadi udah kena itu semua ya Bu, kena air semua ya, dipastikan udah kena air semua. Nah, kita tutup. Nah, bijinya ini yang sudah di tisu ini sendiri nanti kita simpan di tempat gelap semalam aja. Setelah semalam, besok paginya itu udah ada muncul akar ya Bu. Udah muncul akar, lalu kita tinggal pilih yang kira-kira akarnya mumpuni, yang lebih gede daripada yang lain. Kita pindahkan ke rock wool seperti ini, yang kayak spons cuci tadi loh Bu. Nah, spons cucinya udah dipotong kotak-kotak sedemikian rupa ini. Jadi nanti tinggal dimasukin ke tengahnya. Sebentar, saya contohkan. Aduh. Seperti ini ya Bu. Ini sponsnya sangat mudah sebenarnya dipotongnya tuh. Kita potong secukupnya. Nah, udah seperti ini, kita buat kotak-kotak ya Bu. Itu sponnya khusus ya Mas? Sponnya khusus. Enggak Bu, spon rock wool bisa dicukupkan Bu. Oh, rock wool ya? Ya, soalnya lebih tidak gampang kering seperti ini Bu. Nanti contohnya Bu. Jadi selalu basah dia. Nah, selanjutnya yang setelah 1 malaman ya Bu, nanti kita ambil yang udah muncul akarnya, lalu kita ditaruh di antara ini Bu. Nah, akarnya dimasukin ke lubang-lubang itu. Bagaimana Bu? Mohon maaf. Itu tadi kan dibelek, terus yang udah ada akarnya tadi dimasukkan ke situ. Ya, benar sekali Bu. Nggih, mangke
ditaruh di antara Di sini. tengah-tengahnya itu ya. Nggih, Tengah. bener. Lalu ditaruh di wadah seperti bebas Ibu, nampan paling enak Bu. Nanti di Kasih dalam air. nggih, dikasih genangan air Bu, tapi jangan sampai itu. Banyak. Jangan sampai tenggelam. Nggih. Jangan sampai Leres. kelelep. Nah, jangan sampai kelelep. Mas. Terus kita diamkan ya Bu. Kita diamkan, yang penting kena panas tapi jangan sampai kena hujan kalau bisa Bu. Jangan kena panas, jangan kena hujan. Boleh kena panas, namun boleh nggak kena boleh kena panas. hujan Bu. Oh, Lebih baiknya begitu Bu. Kita diamkan di tempat rockwool ini selama kurang lebih 1 minggu sampai muncul daun sejati ya Bu. Iya. Mas, misalnya nggak kena panas gimana? Misalnya kan soalnya sering hujan atau ditinggal pergi gitu diiyupke itu boleh nggak? Oh, nggak boleh Bu, panas. sakit. Mungkin Soalnya tapi kan kadang nanti ditinggal pergi gitu toh. ya. Kadang nggak ada yang rumati di rumah gitu loh. Terus ditaruh di yang redup di yang teduh di tritas. Nggak apa-apa Bu, boleh. Nggak apa-apa ya. Tapi kan nanti maksudnya lebih maksimalnya tuh kena panas gitu Bu. Tapi kalau enggak pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, Mungkin seperti contoh kalau yang nggak begitu kena panas nanti daunnya seperti ini ya Bu. Bentar saya ambil. Nih, daunnya nggak begitu tumbuh kan Bu, beda sama yang di samping. nggak berkembang ya, nggak tumbuh. Nggak tumbuh tapi tidak maksimal, mungkin seperti itu Bu. Lalu lanjut aja ya Bu, atau ada pertanyaan lain? Sudah, lanjut aja. Oke. Setelah udah tumbuh daun sejati, nanti kita siapkan ini Bu, pupuk AB mix-nya saya udah taruh di botol. Tutup botol maksudnya. Apa? AB mix. Ya, AB mix Bu. Jadi kita beli pupuk AB mix itu langsung dapat 1 paket emang untuk hidroponik Bu. Kita siapkan wadah ya Bu, wadah air untuk nanti ditaruh di tempatnya. Kita mungkin hari ini praktek pakai yang ini ya Bu ya. Styrofoam. Kita ambil pakai ini, kalau enggak kira-kira aja Bu. Nanti mungkin 2-3 tetes sudah cukup dari setiap itunya Bu, setiap pupuknya. 2 kan AB mix. Kita semprotkan Bu. Oke, cukup. Enggak boleh dicampur. Satu, 2, 4. Itu airnya berapa liter, Mas? Pripun Bu? Airnya yang di baskom itu kira-kira seberapa? Airnya sebenarnya sih bebas Bu, boleh 1 ciduk, udah nggak apa-apa. Nanti kan tergantung tempat yang kita pakai untuk tanamannya itu sendiri loh Bu. Enggak, maksud saya kan maksudnya kalau dengan ukuran berapa tetes obatnya itu airnya dibutuhkan berapa? 1 gayung atau berapa? Jadi kan bilang itu 3 tetes 1 dosisnya 1 tetes itu untuk berapa air? Berapa liter air? 500 mili ya Bu. 500 3 tetes mungkin 500 mili. Tapi kan nanti kita hitung lagi pakai TDS meter. Kalau misalnya nggak TDS meter juga nanti nggak apa-apa. Kita untuk 3 tetes itu 500 mili nggak apa-apa. Untuk cara boleh lanjut nih Bu sebelumnya? Boleh. Saya lanjut ya Bu, maaf. Ini untuk penggunaan TDS meternya kan udah ditaruh di 1 wadah ya, yang pupuk AB mix-nya. Kita nyalain, terus kita masukkan ke ininya, kita pencet hold. Salah. Kita ulang Bu, mohon maaf. Ya. Nah, kita masukkan, terus kita hold. Ini ya Bu, 220. Nah, sedangkan
kita setiap minggu itu butuh, minggu pertama ada 550, selanjutnya minggu kedua harus diisi 700, di minggu ketiganya diisi 1.200. Tapi kalau misalnya mau sekali langsung nggak usah diganti-ganti juga bisa, kita gunakan 1.200 ya Bu. Mungkin ditambahin jadi 5 atau 5 sampai 7 tetes juga boleh. Untuk berapa? Untuk 1.500 itu? 1.200 Bu. 1.200 kok 1.500. Ya, berapa? Berapa tetes Oke. Mas? 5 sampai 7 aja cukup Bu. 5 sampai 7 tetes. Ini berhubung tadi kita masih kurang, kita tambahin ya Bu. Tidak beracun. Fokus. Oke, kita hitung lagi. Ya, udah. Setelah sudah, kita lihat proses pemindahannya ini ya Bu, yang dari daunnya. Ya. Kita ambil biasa. Kita ambil yang kira-kira daunnya sudah siap. Ini ya Bu, yang paling gede aja kita dipilih. Dari yang setelah prasemai tadi ya Bu. Kita pindahkan ke dalam sini. Kita bisa tahan pakai dari jari ini ya Bu, biar nggak kebalik, takutnya ntar patah daunnya. Ditahan. Ya. Lalu kita masukkan air yang tadi yang sudah dikasih pupuk itu ya Bu. Ya. Untuk airnya sendiri sama kayak yang waktu kita prasemai tadi Bu. Yang penting selalu nempel air tapi jangan sampai tenggelam. Nah, seperti ini ya Bu kurang lebih. Lalu kalau sudah dikasih pupuk, dikasih larutan pupuk itu sendiri, jangan sampai kena air hujan ya Bu. Kalau bisa, soalnya nanti kadar pupuknya akan jadi beda lagi Bu kalau misalnya kena air hujan. Begitu kurang lebih. Kelebihan dari hidroponik itu sendiri nanti dibandingkan kita tanam biasa, sekali udah kita kasih pupuk seperti ini, kita tinggal diamkan saja Bu. Tinggal diamkan saja sampai entar panen juga sudah bisa langsung kita panen. Jadi tidak ada itu lain, tidak ada perawatan. Nggak perlu dipindah ya, nggak perlu dipindah ke lahan lain. Iya Bu. Terus nanti kalau waktu panennya sendiri lebih singkat ya Bu. Kalau anggap saja melon yang biasanya 3 bulan setengah, nanti dengan hidroponik sendiri bisa 2 bulan setengah sudah bisa panen Bu. Panen lebih cepat ya. Oke. Nanti walaupun kita cuma pakai botol atau cuma pakai styrofoam seperti ini, nanti panen walaupun kita mau tanam misalnya melon atau bisa Bu. Nanti kuat itu nahannya itu, yang styrofoamnya itu. Ya mungkin kita nanti kalau misal pakai botol yang
1,5 liter gitu Bu, yang ukurannya Besar. Terus nanti ditaruh di bawah biar kalau keluar buah nggak jatuh gitu botolnya Bu. Mungkin kurang lebih seperti itu Bu. Ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas dan Mbak semuanya. Hari ini sudah dari 2 kelompok, masing-masing menyampaikan 2 materi. Mas Daus, Mas Fian, Mas tadi dari kelompok Izudin, Bu. 150, Mas Izudin. Ya, dan Mas Ian. Baik, terimanya semuanya sudah lengkap. Mohon maaf ini belum bisa pertemuan langsung tatap muka semuanya karena kita harus saling menjaga kesehatan ya. Nah, Mas dan Mbak, saya minta sebelum kita selesai acara ini, sebelum ada semua lift, monggo ibu-ibu dan juga semua mahasiswa KKN untuk on kamera ya, karena akan saya ambil fotonya. On kamera, on kamera Mbak. On kamera. Bu Endah sudah on kamera? Belum, bentar. Sampun Bu. Oh sudah. Sudah ya. Ya. Baik, saya foto dulu di lembar pertama. 1, 2, 3. Baik. Lembar kedua, monggo ibu-ibu senyum. Satu, 2, 3. Ya. Baik. Mas Izudin tidak ada tadi ya? Tidak ada orangnya Mas Izudin? Mohon maaf Bu, kita tukeran device tadi soalnya HP yang punya Anissa buat videoin Mas Ion tadi. Oh iya, baik ya, tidak apa-apa. Baik, terima kasih semuanya. Silahkan Anda semua melakukan aktivitas yang lain untuk persiapan minggu depan. Mohon minggu depan siapa yang akan melakukan kegiatan untuk koordinasi dengan saya dulu, supaya persiapannya semua lebih matang ya. Demikian, saya tunggu koordinasinya. Itu bibit yang disemai di rumah saya juga harus saya apakan. Mas Ian tolong beritahu saya ya, karena saya tidak tahu apakan bibitnya. Dijual aja Bu. Nanti rencananya bibitnya untuk ibu-ibu juga. Oh, iya. Itu kelompok Iya, 149 nggih, Bu. Iya, Mas Ian nanti tolong koordinasi ya. Nggih, baik Bu. Ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan dengan materi tadi, ibu-ibu semua dapat memahami bagaimana terkait dengan para perempuan untuk menggapai surga, bagaimana kita bertoleransi, ya, kemudian bagaimana kita mencegah hoax. Tidak semua informasi itu harus langsung di-share. Mungkin perlu kita baca dulu, tabayun dulu, mungkin bisa dicek dulu kebenarannya, nggih. Pokoknya kalau isinya itu menggebu-gebu, nah itu kemungkinan itu hoax ya, hoax. Dan untuk tadi Mas Ian, terima kasih karena sudah memberikan prakteknya untuk ibu-ibu semuanya. Baik, kita akhiri sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Silakan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ibu waktunya. Semangat, sukses buat adik-adik KKN. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Semangat ya Bu. Ya. Mantapun ibu-ibu semuanya.